Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My beloved students, how are you? I hope you are in well situation. Alhamdulillah. On this video, we are to share information about the English subject, especially you are in second grade, senior, or vocational high school. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum memulai materi pembelajaran bahasa Inggris pada video ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di antaranya, simak video sampai selesai agar kalian tidak gagal paham mengenai materi yang disampaikan. Isi kehadiran kalian pada kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan jurusan kalian. Tapi ingat, jangan membuat komen menjadi spam ya. Kerjakan tugas pada laman aplikasi Portaldik yang terdapat di menu US sebagai salah satu acuan keaktifan kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk progres ataupun video-video lain berikutnya. Sekaligus, kalian bisa mendapatkan informasi terupdate terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui channel YouTube ini. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini, kita akan review kembali rangkuman pelajaran dari chapter 1 sampai dengan chapter 4. Simak sampai selesai ya videonya, agar kalian tidak gagal paham. Offer memiliki makna menawarkan suatu ide atau gagasan. Sementara suggest memiliki makna menyarankan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak rangkuman singkatnya berikut ini. Untuk menawarkan bantuan, kita dapat menggunakan ekspresi offer sebagai berikut. May I help you? Can I help you? What can I do for you? Would you like me to? Can I lend you a hand with that? Kemudian, untuk menyarankan sesuatu kepada seseorang, maka kita bisa menggunakan ungkapan berikut ini. I suggest that he does his homework. We recommend you to go to the new restaurant. I propose that a report should be emailed now. I put forward that we work together in this big project. We advise that he work hard. Biasanya, opini satu sama lain itu berbeda atau bertentangan, tergantung pada sudut pandang mana kita memihaknya. Ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita, maka penting sekali untuk memberikan alasannya agar bisa didukung opini itu sendiri. Berikut ungkapan yang sering dipakai dalam memberikan opini. Ungkapan menyatakan atau memberi opini. In my opinion, I think, what I mean is, personally I think, in my experience, according to me, I strongly believe that, as far as I'm concerned, from my point of view, as I understand, as I see it, I reckon, I'm compelled to say, by this I mean, to mine, would like to point out that, in my humble opinion. Kemudian, ungkapan persetujuan terhadap sebuah opini. Of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more.
I agree with what you are saying. I agree, I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Berikut ungkapan ketidaksetujuan terhadap sebuah opini. I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this I mean, I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. I'm not convinced that. I cannot say I agree with this, and here's why. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tahukah kamu, invitation letter adalah permohonan formal yang ditujukan untuk seseorang yang tujuannya meminta kehadiran atau hadir untuk acara, baik acara makan malam, perayaan, atau perayaan yang bersifat formal. Invitation letter yang dikenal dengan surat undangan sering ditujukan untuk agenda resmi semacam pernikahan, upacara pensiun, wisuda perayaan, ulang tahun, pesta ulang tahun, dan agenda formal lainnya di masyarakat berupa undangan yang dikirim dari pengirim kepada penerima undangan. Ada dua macam jenis invitation letter yang perlu kamu ketahui. Formal invitation letter dan informal invitation letter. Adapun formal invitation letter adalah surat undangan dalam konteks resmi. Adapun beberapa contoh formal invitation letter atau surat undangan resmi yaitu seperti undangan pernikahan, surat undangan wisuda, dan banyak lagi jenis undangan resmi yang ada di sekitar kita. Kemudian, informal invitation letter. Berbeda dengan formal invitation letter yang digunakan dalam konteks formal ataupun resmi. Jenis surat ini digunakan dalam konteks tidak resmi. Tidak jarang, surat undangan ini hanya disampaikan melalui pesan singkat atau memo singkat kepada penerima. Exposition text adalah teks yang ada hubungannya dengan analisa, makna dan penilaian dari sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Namun terkadang, jenis teks ini lebih dikenal dengan sebutan teks argumentatif. Kenapa disebut demikian? Karena hampir seluruh isinya banyak sekali opini ataupun pendapat yang bersifat argumentatif penulis terhadap isu yang terjadi. Ada terdapat beberapa ciri-ciri dari teks ini. Di antaranya, teks ini disertai alasan-alasan yang mendukung. Kemudian, menggunakan tenses berupa simple present tense. Kemudian, teks ini menggunakan kata penghubung seperti kata first, second, third, next, furthermore, additional, dan lain sebagainya. Selain itu, teks ini bersifat evaluatif seperti important, valuable, trustworthy, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teks ini sering menggunakan causal conjunctions atau hubungan sebab akibat. Contohnya, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan singkat tentang rangkuman materi pembelajaran bahasa Inggris dari chapter 1 hingga chapter 2. Semoga bermanfaat. Thank you for the attention. See you on the next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.